Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis dari infeksi menular seksual. Untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram bisa langsung klik link yang ada di description box. Di sana aku biasanya kirim soal-soal latihan dan juga pembahasan. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan materinya. Oke teman-teman, di awal kita akan bahas dulu definisi dari infeksi menular seksual itu apa aja. Kemudian nanti di akhir kita akan bahas dalam bentuk soal-soal supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi. Nah, yang pertama yaitu ada vaginosis bakterial. Vaginosis bakterial itu adalah peradangan pada vagina akibat pertumbuhan berlebihan dari satu atau lebih bakteri yang pada keadaan normal ditemukan pada vagina. Nah, kemudian yang kedua ada kandidiasis, yaitu infeksi pada vagina yang disebabkan oleh jamur Candida sp. Dan ada trichomoniasis, infeksi pada vagina yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Nah, tiga jenis infeksi menular seksual ini sering sekali membuat kita itu bingung atau kebolak-balik kalau ketemu dalam bentuk soal. Sebenarnya, untuk gejala yang khasnya itu bisa dibedakan dari warna pengeluaran cairan keputihannya. Kemudian teksturnya seperti apa, dan dia ini berbau atau tidak, karena ini beda-beda. Tapi kalau untuk secara keseluruhan, dari ketiga jenis infeksi menular seksual ini sama-sama menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil, kemudian rasa gatal pada vagina, kemudian vagina kemerahan dan terasa panas, seperti itu ya. Nah, ini sudah aku buat dalam bentuk tabel supaya teman-teman mudah untuk membedakan ya, gampangnya ya. Jadi di sini ada jenis IMS, kemudian warna pengeluaran cairan vaginanya, berbau atau tidak, dan teksturnya seperti apa. Ini ya teman-teman, kalau vaginosis bakterial, dia itu warnanya abu-abu putih atau kuning putih, biasanya berbau dan teksturnya encer. Kalau kandidiasis, dia ini warnanya putih, tidak berbau, tetapi menggumpal seperti susu basi. Kemudian trichomoniasis, warnanya ini beragam, bisa putih, abu-abu, kuning, hijau, dan dia ini berbau amis juga, serta teksturnya ini bisa kental atau encer, tetapi dia berbusa ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup pahami di sini nih, perbedaannya yang paling khas, yang paling tampak itu adalah dari warna pengeluaran cairan vaginanya. Kemudian tekstur dan baunya. Kalau yang lain-lainnya seperti nyeri saat BAK, nyeri saat berhubungan, kemudian vagina gatal, itu keseluruhan dari infeksi menular seksual ini mengalami gejala tersebut. Jadi cukup teman-teman lihat dari warna pengeluaran cairan vaginanya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada sifilis. Sifilis ini adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, sifilis sendiri ini biasanya berupa luka-luka pada sekitar alat kelamin dan tidak nyeri. Makanya sering sekali terlambat untuk mengetahui dari sifilis ini gitu. Nah, untuk stadiumnya sendiri itu ada primer, sekunder, dan laten. Kalau primer, dia itu berupa ulcus durum, biasanya soliter, dasar bersih, batas tegas, tidak nyeri. Nah, ulcus durum ini berupa luka yang bulat-bulat gitu ya teman-teman, yang dapat sembuh sendiri dalam 2-8 minggu. Kalau sekunder, biasanya ini sudah berupa ruam seluruh tubuh yang tidak nyeri dan tidak gatal, yang timbul 4-10 minggu setelah ulcus durum muncul. Kondilomata lata, lesi mokukutan, dan limfadenopati menyeluruh. Kemudian, kalau yang laten, dia ini tes serologis yang reaktif tanpa disertai gejala klinis. Timbul setelah sifilis pada stadium primer dan sekunder sembuh tanpa diobati. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini tadi adalah ulcus durum. Seperti ini, dia lukanya ini bulat-bulat begini ya teman-teman. Kemudian ini adalah tahapan penularan sifilis. Tahap pertama berupa luka, ulcus durum bisa di sekitar alat kelamin, di sekitar mulut. Kemudian tahap kedua sudah berupa ruam, dan tahap ketiga dia sudah mempengaruhi organ dalam. Ya, teman-teman. Untuk sifilis, kemudian seperti vaginosis, kemudian trichomoniasis dan candida, secara keseluruhan penyebabnya itu adalah ya sama ya, sebagian besar adalah disebabkan karena hubungan seksual yang tidak sehat, berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan pengaman, yang seperti itu.
Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kondiloma acuminata. Definisinya adalah infeksi menular seksual yang umumnya disebabkan oleh human papillomavirus risiko rendah, terutama HPV 6 dan 11. Diagnosisnya dilakukan berdasarkan hasil pengamatan visual berupa lesi khas di genitalia eksterna, warna kulit atau keabuan, hiperkeratotik, eksofitik dengan permukaan yang tidak rata dan ukuran yang bervariasi. Nah, lebih seringnya, lebih gampangnya itu disebut kutil yang menyerupai bentuk kembang kol. Nah, ini ya teman-teman gambarnya seperti ini. Ini untuk wanita dan ini di pria. Kalau nanti di soal dia mengarah ke menyebutkan kutil, nah seperti itu biasanya ada juga soal yang menyebutkan seperti bentuk kembang kol. Nah, kita udah langsung mikir ke kondiloma acuminata. Oke, teman-teman, itu tadi jenis-jenis dari infeksi menular seksual. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan soalnya. Nomor 1, Nyonya R, 27 tahun, datang ke BPM mengeluh vagina terasa gatal, nyeri saat BAK. Bidan melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan vagina ditemukan pengeluaran cairan encer berwarna putih keabu-abuan dan berbau amis. Vagina tampak kemerahan. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Trichomoniasis, B. Sifilis, C. Vaginosis bakterial, D. Candidiasis, E. Kondiloma acuminata. Oke, di sini kita lihat ya. Vaginanya terasa gatal, nyeri. Tadi udah saya sebutkan untuk jenis IMS, vaginosis, trichomoniasis, dan candida itu biasa akan diikuti dengan keluhan vagina gatal dan nyeri secara keseluruhan. Maka kita lihat lagi dari pengeluaran cairannya. Pengeluaran cairannya encer, berwarna putih keabu-abuan dan berbau amis. Vagina tampak kemerahan. Nah, tadi udah dijelaskan kalau dia berwarna putih keabu-abuan atau kuning putih serta dia berbau amis itu mengarah kepada vaginosis bakterial. Kemudian lanjut nomor 2. Nyonya S, 30 tahun, datang ke BPM mengeluh sering mengeluarkan cairan vagina berwarna kehijauan. Nyeri saat BAK dan vagina terasa gatal dan panas. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, vagina kemerahan, cairan vagina berwarna kehijauan dan berbusa. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Trichomoniasis, B. Candidiasis, C. Vaginosis bakterial, D. HIV, E. Sifilis. Oke, clue-nya yaitu cairan vaginanya berwarna kehijauan, kemudian nyeri saat BAK, vagina gatal dan panas, dan cairan vaginanya ini berbusa, kehijauan berbusa. Kalau udah berbusa, berarti ini clue-nya mengarah kepada trichomoniasis, yaitu yang A. Paham ya teman-teman sampai sini untuk bisa membedakan jenis-jenis infeksi menular seksual. Lanjut lagi nomor 3. Nyonya B, 29, ini udah ada jawabannya ya teman-teman. Nyonya B, 29 tahun, datang ke BPM mengeluh mengalami keputihan dan rasa gatal pada vagina. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil TTV dalam batas normal. Vagina kemerahan, keluar cairan dari vagina putih bergumpal, seperti susu basi tetapi tidak berbau. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Sifilis, B. Candidiasis, C. Trichomoniasis, D. Vaginosis bakterial, E. Kondiloma acuminata. Nah, tadi udah ada jawabannya ya, teman-teman, yang B. Nah, kenapa B? Kita lihat di sini langsung mengarah kepada pengeluaran cairan vaginanya. Keluar cairan dari vagina putih bergumpal, seperti susu basi tetapi tidak berbau. Yang tidak berbau, kemudian hanya berwarna putih bergumpal, itu adalah candidiasis. Jadi nomor 3 jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 4. Nyonya H, usia 35 tahun, datang ke BPM mengeluh terdapat luka pada alat kelamin namun tidak nyeri. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil terdapat ulkus durum pada alat kelamin Nyonya H. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Trichomoniasis, B. Kondiloma acuminata, C. Sifilis, D. Candidiasis, E. Vaginosis bakterial. Clue-nya udah jelas, pasti teman-teman udah tahu ada di mana. Clue-nya yaitu adanya luka pada alat kelamin namun tidak nyeri dan terdapat ulkus durum. Kalau luka yang tidak menimbulkan nyeri itu biasanya sudah mengarah, kita udah mikir, oh sifilis nih. Tapi kita lihat lagi nih clue-nya apa. Dan ternyata ada ulkus durum ya, luka di alat kelamin. Nah, berarti udah jelas, nomor 4 ini jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal terakhir. Nyonya K, 27 tahun, datang ke rumah sakit mengeluh merasa gatal pada area genitalia dan terdapat benjolan seperti kutil di sekitar alat kelamin.
Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Hasil pemeriksaan vagina didapatkan terdapat benjolan kecil berwarna keabuan seperti kutil di area genital. Kutil timbul berdekatan dan menyerupai kembang kol. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Candidiasis, B. herpes, C. trichomoniasis, D. sifilis, E. kondiloma acuminata. Oke, cluenya adalah ibunya sering mengeluh merasa gatal pada area genitalia, terdapat benjolan seperti kutil. Nah, udah ada disebutkan kata-kata kutil nih. Udah jelas ya, teman-teman. Kemudian disebutkan juga kutilnya timbul berdekatan dan menyerupai kembang kol. Nah, berarti ini jawabannya udah jelas, yaitu yang E, kondiloma acuminata. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan materi dan soal tentang infeksi menular seksual. Semoga apa yang aku sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan teman-teman tidak lagi bingung untuk membedakan jenis-jenis infeksi menular seksual. Terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.